Tes. Oke, 1, latihan dulu. 2, 3. Oke. Halo semuanya. Apa kabar? Sehat semuanya ya. Opa, Oma. Halo semuanya. Apa kabar? Sehat semuanya ya. Opa, Oma, emak, engkong, om, tante, dan kakak-kakak dan adik-adik semua kembali bersama Joshua dari Bali. Kita jumpa lagi dalam Fresh Juice. Hari ini Sabtu 5 September 2020 kita akan mendengarkan Fresh Juice yang dibawakan oleh Romo dari Jakarta. Siapa? Hayo. Namanya Romo Rudi Rakito Jati, OMI. Yuk kita dengerin bersama-sama. Selamat pagi para sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada. Kita berjumpa lagi hari ini, Sabtu 5 September 2020. Pada hari ini, kita mendengarkan sabda Tuhan dari Injil Lukas, bab 6, ayat 1 sampai 5. Pada suatu hari Sabat, Yesus dan murid-muridnya berjalan di ladang gandum. Para murid memetik bulir-bulir gandum, menggisarnya dengan tangan, lalu memakannya. Tetapi beberapa orang Farisi berkata, "Mengapa kalian melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Maka Yesus menjawab, "Tidakkah kalian baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan para pengikutnya lapar? Dia masuk ke dalam rumah Allah dan mengambil roti sajian. Roti itu dimakannya dan diberikannya kepada para pengikutnya. Padahal roti itu tidak boleh dimakan kecuali oleh para imam." Dan Yesus berkata lagi, "Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Fresh Juice, di antara orang Farisi dan para pengikutnya, tampaknya ada banyak yang mempunyai hobi kepo, hobi ingin tahu terhadap tindakan Tuhan Yesus maupun para rasulnya. Sedikit-sedikit mereka bertanya, "Mengapa begitu? Mengapa begini? Mengapa kalian memetik gandum pada hari Sabat? Mengapa murid-muridmu tidak berpuasa?" Dan lain-lain. Mereka bertanya seringnya bukan dalam rangka belajar, tetapi dalam rangka mencari-cari kesalahan atau kelemahan Yesus dan para rasulnya, alias dalam rangka menjatuhkan atau mempermalukan orang lain. Hobi atau tabiat macam itu pada suatu momen bisa membuat orang lain sebel, jengkel, atau gergetan. Dalam pengalaman keseharian,
Kadang saya bertemu dengan orang muda yang curhat bahwa mereka merasa sebel dengan orang tuanya loh. Apa sebabnya? Ya gara-gara hal semacam itu. Orang tua dianggap keseringan bertanya kepada anaknya. Seperti, "Mengapa pulangmu sangat terlambat? Mengapa tidak telepon rumah kalau pulangnya mau kemalaman? Mengapa kamu boros banget? Mengapa nilai rapotmu anjlok?" Dan banyak mengapa lainnya. Dengan bertanya seperti itu, mungkin maksud orang tua sih baik. Tetapi anak kadang mempunyai cara menangkap yang berbeda. Alih-alih merasa diperhatikan, anak-anak justru merasa diawasi, dikekang, dipojokkan, dimarahi, dipermalukan, tidak dipercaya, dan lain-lain. Akibat lebih jauh, orang tua dan anak kemudian sering bertengkar atau malah jadi diam-diaman. Maka sebagai pengikut Kristus, marilah kita makin sadar akan hal-hal seperti itu. Lebih sadar akan perlunya cara-cara lain dalam memperhatikan dan memperlakukan orang-orang di sekitar kita. Untuk itu, apa yang kita perlukan? Kita perlu tahu dan melatih seni dalam bertanya atau mencari informasi. Misalnya kita coba kurangi pemakaian kata mengapa dan lebih banyak memakai kata bagaimana. Daripada bertanya, "Mengapa kamu terlambat?" kita bertanya, "Bagaimana perjalanan tadi malam? Kena macet di mana?" Atau kita membuat pernyataan seperti ini, "Wah, semalam hati mama gak tenang loh, karena kamu jam 11 belum tiba di rumah." Bagus juga bila kita belajar memberi komen yang manis, yang empatik, yang simpatik. Sebuah cerita sebagai penutup renungan hari ini. Pada suatu malam, seorang ibu bersama putranya yang masih berumur 9 tahun, Yopi namanya, sedang mencuci piring di dapur. Mereka mencuci piring tanpa mengobrol sedikit pun. Ini bukan suatu hal yang aneh. Sang ibu itu sudah tahu bahwa bagi Yopi, mencuci piring adalah pekerjaan rumah yang paling tidak dia sukai. Tiba-tiba terdengar suara prang. Sebuah piring terjatuh dan pecah berkeping-keping di lantai. Yopi telah menjatuhkannya. Ada kemungkinan hal itu disengaja olehnya. Suasana sepi dan tegang tiba-tiba menyelimuti ruang dapur itu. Kemudian sang ibu memandang putranya itu dan berkata, "Yopi, inilah untuk pertama kalinya engkau memecahkan sebuah piring. Bagaimanapun selama ini engkau telah mencatat sebuah prestasi yang bagus dalam hal mencuci piring." Ketakutan luntur dari wajah Yopi. Sebuah senyum
tersungging di bibirnya. Sejak hari itu, kegiatan mencuci piring menjadi kesukaannya. Para sahabat Fresh Juice, orang pada umumnya merasa terganggu kalau cara bertanya kita seperti menyelidik, interogasi, kepo. Cara kita bertanya sesuatu kepada orang lain bisa menentukan terjadi tidaknya suasana cair, hangat, dan ringan dalam relasi kita dengan orang-orang di sekitar kita. Maka marilah sekali lagi kita berusaha menjadi orang-orang yang tidak menjengkelkan atau menyebalkan dalam berkomunikasi dengan orang-orang di sekitar kita. Sampai di sini perjumpaan kita hari ini. Tuhan memberkati Anda sekalian. Opa, oma, emak, engkong, om, tante, dan kakak-kakak dan adik-adik semua, kita baru aja dengerin Fresh Juice Sabtu 5 September 2020. Makasih ya banyak buat Romo Rudi untuk renungan hari ini. Sampai jumpa lagi ya semuanya. Salam sehat selalu. Salam Fresh Juice. Kita tes dulu, kita tes, yuk. Tes. Oke, 1, latihan dulu. 2, 3. Oke, Halo semuanya. Apa kabar? Sehat semuanya ya. Opa, oma, emak, engkong, om dan tante, dan kakak-kakak semuanya, dan adik-adik semuanya, kembali bersama Joshua dari Bali. Kita jumpa lagi dalam Fresh Juice. Hari ini Sabtu 5 September 2020. Kita akan mendengarkan Fresh Juice yang akan dibawakan oleh Romo Rudi Rakito Jati OMI. Yuk lagi. Hari ini aja hari ini. Yuk kita dengerin bersama-sama. Yeay. Oke, sekarang baru rekam beneran ya. Oke, siap? Ulang dulu. Oke, 1, 2, 3. Halo semuanya. Apa kabar? Sehat semuanya ya? Opa, oma, emak, engkong.